Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 21082602225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MindMed, mengenai blok elektif yaitu hipnoterapi. Baik, dari judul sendiri ada hipnoterapi dan dimulai dari definisi hipnoterapi. Nah, jadi definisi dari hipnoterapi sendiri ialah hipnoterapi adalah suatu rangkaian proses yang digunakan seorang hipnoterapis untuk menyelesaikan masalah klien dengan ilmu hipnotis. Selain itu, ada juga hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti atau perintah positif untuk mengatasi masalah kognisi atau pikiran, afeksi, perasaan, dan perilaku. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran menggunakan metode hipnosis. Hipnosis bisa diartikan sebagai ilmu untuk memberikan sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar seseorang. Selanjutnya ada sejarah dari hipnoterapi sendiri. Berawal dari zaman Mesir kuno 1550 sebelum Masehi. Menurut Ebers Papyrus, dituliskan bahwa pada zaman Mesir kuno ada kuil pengobatan yang bernama kuil tidur. Cara pengobatannya pada waktu itu pendeta menyembuhkan pasien dengan menyentuhkan tangannya pada dahi pasien sambil mengucapkan mantra atau sugesti untuk menyembuhkan pasiennya. Warga sekitar pada saat itu mempercayai bahwa pendeta itu memiliki kekuatan magis. Selanjutnya, pada abad ke-18 adalah titik awal untuk sejarah hipnosis modern yang dimulai dari pendeta yang bernama Gassner. Gassner meyakini bahwa orang sakit itu kerasukan setan, maka dengan membuat pasien masuk ke kondisi hipnosa atau kondisi di mana manusia menjadi rileks dan terfokus. Kemudian beliau melakukan ritual tertentu untuk mengusir setan yang ada dalam tubuh pasiennya. Nah, setelah Gassner, muncullah beberapa tokoh yang berperan dalam sejarah hipnoterapi. Yang pertama ada Franz Anton Mesmer. Nah, jadi Franz Anton Mesmer ini dinobatkan sebagai bapak hipnotisme modern. Dia seorang dokter dari Wina yang pertama kali menyembuhkan dengan hipnosis secara ilmiah. Mesmer juga mengembangkan teori yang disebut dengan teori animal magnetism, yaitu adanya pengaruh medan magnet bumi terhadap tubuh manusia. Mesmer melakukan penyembuhan tanpa menempelkan lempengan magnetnya melainkan melalui perantara tubuh Mesmer sendiri yang diyakini memiliki daya magnetis atau kekuatan magnet. Sejak penyembuhan ala Mesmer, hipnosis mulai diteliti dan menjadi bahan perdebatan dari berbagai ilmuwan barat. Inilah cikal bakal metode hipnosis sebagai sebuah keilmuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara klinis hingga sekarang. Yang kedua ada Marquis de Puysegur. Dia adalah seorang dokter dari Paris yang merupakan murid dari Mesmer juga. Pertama kali ia memperlihatkan efek sugesti post-hipnotik dengan menggunakan pohon Puisegurnya yang terkenal itu, di mana orang yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, atau tangannya akan menempel di pohon dan tidak bisa dilepaskan. Ia juga pertama kali menggunakan istilah somnambulisme untuk kondisi trans yang dalam istilah tersebut masih dipakai hingga sekarang. Selanjutnya ada John Elliotson, seorang dokter dari Inggris juga menggunakan hipnosis dalam praktiknya untuk menyembuhkan sakit gila, epilepsi, gagap, rematik, sakit kepala, dan operasi tanpa bius. Selanjutnya ada James Braid, dia merupakan murid dari Mesmer juga. Dalam bukunya Neurohypnotism, untuk pertama kali James Braid memakai kata hipnosis yang diambil dari bahasa Yunani. Pertama kali dia menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata di mana pasien diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah bandul yang diayunkan di depan pasien pada waktu itu. Induksi dengan fiksasi mata masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan bahkan lebih.
Selanjutnya ada James Esdaile, seorang dokter bedah Irlandia yang bertugas di India merupakan dokter yang paling banyak melakukan obat tanpa bius. Dalam sejarah hipnosis, dengan menggunakan hipnosis, Esdaile menggunakan 1.000 operasi tanpa obat bius, 300 diantaranya merupakan bedah mayor, 19 amputasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Pierre Janet. Pierre Janet itu adalah seorang psikologi dan psikoterapis dari Prancis. Menurut Janet sendiri, hipnosis adalah sebuah disosiasi atau pemisahan kesadaran dan pikiran dan perasaan. Sampai saat ini, teknik pemecahan kesadaran dan pikiran tersebut masih tetap digunakan dalam hipnoterapi, terutama untuk menangani kasus fobia dan trauma. Selain yang tadi, ada beberapa tokoh lagi seperti Jean-Martin Charcot, Hippolyte Bernheim, Sigmund Freud, Milton Erickson, Dave Ellman, hingga Richard Bandler dan John Grinder. Selanjutnya itu ada tujuan dari hipnoterapi sendiri. Jadi tujuan hipnoterapi ini ada beberapa yang saya jelaskan sini ada 3. Yang pertama adalah masalah fisik dan psikologis seperti ketegangan otot, hipertensi, dan rasa nyeri yang berlebihan dapat dibantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi dapat membuat tubuh menjadi rileks dan mengurangi intensitas nyeri yang berlebihan secara drastis. Yang kedua itu adalah masalah emosi dan psikologis seperti serangan panik, ketegangan, cemas, fobia, kurang percaya diri, rasa takut, dan kegelisahan. Yang ketiga adalah masalah perilaku, seperti perilaku merokok, makan berlebihan hingga menyebabkan obesitas, meminum minuman keras yang berlebihan, gangguan tidur, dan berbagai macam perilaku ketagihan dapat diatasi dengan hipnoterapi. Selanjutnya ada teori dasar dari hipnoterapi. Yang pertama itu adalah berdasarkan neuropsikologis yang dimana menerangkan hipnosis sebagai suatu keadaan di mana otak berubah dan oleh karena itu fal otak pun juga berubah. Teori berdasarkan psikologis yang memandang sebagai hubungan antar manusia yang khas, termasuk teori sugesti, disosiasi, psikoanalitik, psikis, relative equation, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori dari psikofisiologis. Peneliti menerapkan formasi retikulare, hipokampus, dan struktur subkortikal mempertarai komunikasi. Teori lain termasuk inhibisi sel ganglion otak, eksitasi, dan inhibisi dari neuron, fokus eksitasi sentral, anemia cerebral, sistem vasomotor, di mana impuls tersebut dari saraf langsung masuk ke dalam sejumlah bagian yang lebih kecil juga dipertimbangkan. Selain itu, ada juga teori dasar berdasarkan imobilisasi, inhibisi, dan aktivitas ideomotor, neodisosiasi dan disosiasi, serta psikoanalisis. Selanjutnya itu ada tahapan dari dilakukannya hipnoterapi. Terdapat beberapa tahapan seperti pre-induksi, suggestibility test, induksi, deepening, sugesti, dan terminasi. Yang pertama ada pre-induksi. Pada tahap awal ini, hipnoterapis dan klien untuk pertama kalinya bertemu dan melakukan interview. Selanjutnya, dilakukan sugestibility untuk menentukan apakah kalian termasuk golongan orang yang mudah menerima sugesti atau tidak. Baru masuk ke induksi. Induksi adalah cara yang digunakan untuk seorang hipnoterapis untuk membawa pikiran klien itu berpindah dari pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar dengan menembus apa yang dikenal dengan critical area. Lanjut ke deepening atau pendalaman trance. Biasanya di sini hipnoterapis akan membawa klien ke trance yang lebih dalam yang dinamakan proses deepening. Terus ada sugesti. Nah, jadi di sini ada post hypnotic
sugesti, di mana salah satu komponen terpenting dalam tahapan hipnoterapi, yaitu klien sudah berada dalam posisi trance. Hipnoterapis juga akan memberikan post-hypnotic sugesti, yaitu sugesti yang digunakan dan diberikan kepada klien pada saat proses hipnosis masih berlangsung dan diharapkan terekam terus oleh pikiran bawah sadar klien, meskipun klien telah keluar dari proses hipnosis. Yang terakhir itu ada terminasi. Terminasi sendiri merupakan tahapan terakhir dari hipnoterapi. Pada tahap ini, hipnoterapis secara perlahan akan membangunkan klien dari tidurnya, hipnosisnya, dan membawa menuju keadaan yang sepenuhnya sadar. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai mind map tugas dari blok elektif hipnoterapi. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun mind map dan menjelaskan materi mengenai hipnoterapi tersebut. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.